Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, semangat, dan bahagia. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang alat refraktometer yang biasa digunakan di laboratorium. Kita lihat pada slide berikut bahwa ada 3 jenis refraktometer yang ditampilkan di sini, yaitu hand refraktometer. Hand refraktometer ini ada 2 jenis, yaitu Briggs dan Salinity ya. Kemudian refraktometer AB atau refraktometer yang non portable dan refraktometer AB yang lain dengan model yang lain yang juga non portable. Refraktometer pertama kali ditemukan oleh Dr. Ernest AB, seorang ilmuwan dari Jerman pada awal abad 20. Jadi belum begitu lama ya teman-teman refraktometer ini ditemukan. Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui indeks refraksi atau indeks bias, kerapatan jenis, dan konsentrasi dari suatu zat terlarut, misalnya mengukur kadar gula, berat jenis urin, dan kadar protein dalam tubuh. Jadi kalau kita lihat di sini fungsinya sangat banyak ya teman-teman. Ternyata dia tidak hanya bisa untuk mengukur kadar gula, kadar garam, tapi juga berat jenis urin, di mana berat jenis urin ini penting ya untuk diukur, untuk mengetahui bagaimana fungsi dari ginjal seseorang misalnya ya. Dan juga bisa sampai dengan mengukur kadar protein dalam tubuh. Di slide sebelahnya kita lihat di sini ada skala ya. Ada tertulis specific gravity atau berat jenis, ada tertulis salinity atau di situ persen kadar garam ya. Biasanya kalau untuk salinity ini satuannya bukan persen, per mil. Kemudian kalau untuk kadar sukrosa atau gula pasir biasanya menggunakan satuan Brix atau persen. Untuk cara menggunakannya bisa kita lihat pada slide berikut ini. Jadi mata kita melihat refraktometer seperti ketika kita menggunakan teropong ya, sejajar dengan seperti teropongnya tersebut. Kemudian dilihat pada daerah yang terang ya, cukup cahaya. Prinsip kerjanya kita bisa melihat pada bagan tersebut. Dari gambar tersebut terdapat 3 bagian, yaitu sampel, prisma, dan papan skala. Jika sampel merupakan larutan dengan konsentrasi rendah, maka sudut refraksi akan lebar dikarenakan perbedaan refraksi dari prisma dan sampel yang besar. Maka pada papan skala, sinar A akan jatuh pada skala rendah. Jika sampel merupakan larutan pekat atau konsentrasi tinggi, maka sudut refraksi akan kecil karena perbedaan refraksi prisma dan sampel yang kecil. Pada gambar terlihat sinar B jatuh pada skala besar. Pada refraktometer akan ditemukan pada skala sesuai dengan penggunaannya. Pengukuran dengan refraktometer ditetapkan dalam satuan Brix atau persen, specific gravity atau berat jenis, dan salinity atau biasanya kalau untuk salinity ini satuannya per mil atau per 1000. Brix ialah jumlah zat padat kering terlarut dalam suatu larutan dengan satuan gram per 100 gram, yaitu maknanya adalah persen. Konsentrasi bahan terlarut sering dinyatakan dalam satuan Brix, yaitu merupakan presentase dari bahan terlarut dalam sampel.
Berikut di sebelahnya adalah refraktometer Briggs yang biasa digunakan untuk mengukur kadar gula sukrosa atau gula pasir yang berwarna putih dengan satuan persen dan Sg. Berikutnya ini adalah refraktometer salinity, sedikit berbeda dengan yang Briggs tadi ya. Kalau yang Briggs itu dia lebih pendek di sininya ya, ininya lebih pendek. Kalau yang salinity di sininya lebih panjang. Nah, kalau untuk salinity ini untuk mengukur kadar garam dengan satuan per 1000 atau per mil. Dan kalau yang di sebelahnya adalah D20/20, yang dimaksud di sini adalah berat jenis ya. Berat jenis bisa dimulai dari 1,00 sampai dengan bisa mengukur 1 sampai 0,70. Kalau yang sebelumnya dia bisa dimulai dari berat jenis 1,00. Sg ini sama dengan berat jenis. Sg atau kepanjangannya adalah specific gravity, atau kalau bahasa Indonesianya adalah berat jenis atau massa jenis. Kalau pada refraktometer Briggs, dia bisa mengukur berat jenis sampai dengan 1,130. Kalau yang di salinity dia hanya sampai 1,070. Specific gravity adalah berat jenis zat dalam satuan gram per mili atau kilogram per liter dengan simbol Sg atau D20/20 ya. Skala Sg atau D yang terdapat pada refraktometer untuk salinity mulai dari 1 sampai dengan 1,070. Kalau refraktometer Briggs 1,00 sampai dengan 1,130. Salinity adalah kadar garam yang terdapat dalam larutan dengan satuan per 1000 atau per mil, yang mana simbol per mil ini adalah 0/00 ya. Kalau persen 0/0, tapi kalau per mil 0/00. Nah, seperti ini. Ini ya, 0. Nah, ini. Nih 0/000. Berikut gambar keterangan dan fungsi bagian-bagian refraktometer. Kalau untuk gambarnya bisa kita lihat seperti pada gambar tersebut. Kemudian kalau untuk keterangan dan fungsinya bisa kita lihat satu persatu dalam slide berikut. Yang pertama adalah daylight plate atau kaca. Berfungsi untuk melindungi prisma dari goresan akibat debu, benda asing, atau untuk mencegah agar sampel yang diteteskan pada prisma tidak menetes atau jatuh. Berikutnya adalah prisma. Prisma ini yang berwarna biru. Ketika teman-teman akan menggunakan refraktometer ini, jangan sampai tangan teman-teman menyentuh prisma tersebut ya. Jikapun ingin mengelap, gunakan tisu, tidak menggunakan tangan. Karena kalau tangan bisa merusak sensor tersebut. Prisma berfungsi untuk pembacaan skala dari zat terlarut dan mengubah cahaya polikromatis atau cahaya lampu matahari menjadi monokromatis. Untuk knop pengatur skala berfungsi untuk mengkalibrasi skala menggunakan aquades. Jadi ini di sini ini ya, ini ada knopnya. Jika kita akan melakukan kalibrasi, kita akan meneteskan aquades di daerah prisma ini, kemudian kita tutup. Setelah itu kita lihat skalanya. Jika tidak 1,00 massa jenisnya atau kadar Briggs atau salinity-nya tidak sama dengan 0,00 dan berat jenis tidak 1,00, maka kita akan mengeset ya. Ini diset pakai ini apa namanya? Knop. Kita atur ya baut nih, baut yang ada di sini nih. Sampai dengan nanti skalanya akan menunjukkan angka 1,00 untuk berat jenisnya dan 0,00 untuk kadarnya atau kadar dari aquades tersebut 0.
dalam satuan Brix maupun salinity. Setelah kita mendapatkan satuannya 0, baru bisa kita gunakan untuk mengukur kadar sampel. Kemudian ada eyepiece, adalah tempat untuk melihat skala. Jadi ini untuk di sini ini kita akan bisa melihat skala ya di sini. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya, kemudian lensa pembesar berfungsi untuk memperbesar skala yang terlihat pada eyepiece, dan handle, ini handle-nya. Biomaterial strip terletak pada bagian dalam alat, tidak terlihat di sini ya, dan berfungsi untuk mengatur suhu. Kemudian skala ini akan terlihat ketika kita melihat teropong yang ada di dalam refraktometer tersebut. Ketika kita intip gitu ya, nanti ada skala di situ. Nah, skalanya ini nanti ada seperti daerah biru ya. Jadi kalau daerah birunya itu di angka 20 dan di bawahnya ini ada dua daerah biru, yang atas ini nanti akan berwarna biru, yang bawah ini daerah terang, yang mana kita nanti membacanya adalah sampai mana batas biru itu ditunjukkan. Misalnya batas biru ditunjukkan di sini, mungkin dia di skala, misalnya skala 25 ya, Brix-nya berarti kadar sukrosa ya, kadar sukrosa yang ada dalam sampel tersebut adalah 25%. Tapi kalau dia ketika kita kalibrasi, dia birunya akan sampai dengan di angka 1 untuk berat jenis dan 0 untuk kadar. Dia akan di sini, rata di sini ya. Jadi ini akan berwarna biru semua sampai di sini gitu. Untuk cara pemakaiannya, refraktometer dibersihkan terlebih dahulu dengan tisu ke bawah, ditetesi aqueous atau NaCl 5% pada bagian prisma. Refraktometer dibersihkan dengan kertas tisu sisa aqueous atau NaCl yang tertinggal. Sampel cairan diteteskan pada prisma yang tadi yang berwarna biru tadi ya teman-teman. 1 atau 3 tetes sampai dengan 3 tetes seperlunya, sesuai kebutuhan. Skala kemudian dilihat di tempat yang bercahaya dan dibaca skalanya. Kaca dan prisma dibilas dengan aqueous atau NaCl 5% serta dikeringkan dengan tisu. Refraktometer disimpan di tempat yang kering. Untuk cara kalibrasi seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini mata. Kemudian ini daerah prismanya, kita teteskan di sini si aqueousnya. Lalu kita lihat ya skalanya. Nanti kalau dia seperti ini ya, Brix-nya 0, maka ini Brix-nya ya, dia hanya memberikan satu jenis skala saja. Kalau saya lihat ya, dia tidak memberikan berat jenis, dia sama kan, skala kanan kirinya sama ya, ini 0, sebelah kiri 0, sebelah kanan 0, sebelah kiri 5, sebelah kanan 5. Ini setara ya, 30, 30, 25, 25 dan seterusnya. Jadi dia kalau yang jenis ini dia hanya memberikan satu skala pengukuran, yaitu Brix saja. Ada refraktometer yang dua, sebelah sini adalah berat jenis dan sebelah sini adalah Brix. Ada yang seperti itu ya teman-teman. Jadi bervariasi. Nah, kalau seperti ini berarti dia hanya satu satuan Brix saja. Nah, dia sudah menunjukkan angka 0 Brix-nya, berarti kadarnya sudah 0, artinya dia sudah terkalibrasi alatnya. Jadi kalau sudah menunjukkan angka 0, refraktometer ini bisa kita gunakan untuk mengukur kadar sampel. Kalau dia Brix biasanya untuk kadar kadar sukrosa ya, sukrosa yang ada di dalam sampel. Untuk caranya, step-stepnya bisa kita lihat di sini, dan untuk yang detailnya nanti akan saya berikan video ya. Cara pengukurannya seperti yang ada pada gambar ini ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat ke video.
Yang pertama, masukkan 1 atau 2 tetes sampel pada prisma, tutup ya, ditutup prisma tersebut. Kemudian pastikan sampel tidak tersebar ya, jadi tidak meluber. Putar pada arah yang memberikan cahaya, kemudian baca posisi pada skala yang berpotongan dengan garis batas biru. Setelah selesai lap bersih sampel, baca hasil pada skala yang ditampilkan, sesuaikan dengan faktor koreksi suhu. Nah, ini ya, ini yang penting di sini dan harus diperhatikan bahwa ketika teman-teman akan menggunakan refraktometer untuk mengukur kadar sukrosa misalnya, atau garam, atau berat jenis urin misalnya, atau berat jenis yang lain, maka kita harus memperhatikan faktor koreksi suhu. Karena apa? Karena idealnya pada pengukuran yang berkaitan dengan berat jenis misalnya ya, pada refraktometer ini dan yang lainnya, dia dipengaruhi oleh suhu. Jadi gambarannya seperti ini. Jika teman-teman memiliki suatu larutan, misalnya larutan susu ya. Nah, larutan susu itu jika teman-teman panaskan, dia akan semakin larut ya teman-teman, dibanding dalam keadaan yang lebih dingin atau suhu ruang. Nah, artinya ketika larutan tersebut semakin larut, maka berat jenisnya akan ikut rendah ya teman-teman. Tetapi jika suhunya atau tidak diberi pemanasan, maka beda dengan yang diberi pemanasan. Hal ini yang menyebabkan ketika kita melakukan pengukuran berat jenis harus memperhatikan faktor koreksi suhu. Dan di sini untuk suhu tera yang digunakan adalah 20 derajat Celcius. Kenapa demikian? Karena suhu 20 derajat ini adalah suhu yang dapat memberikan tekanan standar 1 atm. Sehingga pada suhu 20 derajat Celcius ini, Aquades akan benar-benar memiliki berat jenis sama dengan 1,00. Tapi jika suhu yang digunakan untuk mengukur Aquades tidak berada di suhu 20 derajat Celcius, maka dia tidak bisa sama dengan 1,00 persis ya. Mungkin dia 1,0001 misalnya, atau atau kalau dia suhunya lebih rendah, maka biasanya berat jenisnya lebih rendah ya. Mungkin dia akan 0,999. Jadi tidak bisa memberikan berat jenis Aquades yang benar-benar 1,00. Padahal Aquadesnya itu akan kita gunakan untuk berbagai macam ya, misalnya untuk kalibrasi dan sebagainya. Maka dari itu, ketika menggunakan refraktometer, kita harus memperhatikan suhu yang digunakan, suhu ruang yang kita gunakan itu suhu berapa. Kemudian kita konversi ya, kita hitung kembali. Misalnya seperti yang kita lihat pada slide ini ya, ketika ternyata suhu ruang yang kita gunakan sama dengan suhu tera atau sama dengan 20 ya, sama dengan 20, maka kita tidak perlu menambahkan atau mengurangi, atau tidak perlu memperhatikan faktor koreksi suhu, karena dia hanya perlu ditambah 0,000 atau dikurangi 0,000, artinya tidak berpengaruh ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, jika ternyata suhu ruang yang kita gunakan untuk mengukur kadar sukrosa misalnya ya, itu adalah 20, benar-benar 20 misalnya ya, mungkin kondisi musim hujan ya, sehingga agak dingin, sehingga suhu ruangnya sekitar ini ya, sehingga ketika kita ukur larutan ya, larutan gulanya itu memiliki suhu 20, maka kita tidak perlu memperhatikan atau mempertimbangkan faktor koreksi, karena hanya ditambah atau dikurangi 0,00. Nih ya, teman-teman bisa lihat di sini. Tapi ternyata misalnya air gula yang kita akan ukur kadarnya ternyata
memiliki suhu 27 derajat Celcius, maka kita harus memperhatikan di sini. Jika ternyata kadar glukosa kadar sukrosa ya, kadar sukrosanya adalah 10 misalnya, maka kita harus memperhatikan di sini harus ditambah 0,52. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh perhitungan faktor koreksi suhu yang saya berikan pada slide ini. Berikut ini soalnya, sebuah sampel yang mengandung sukrosa telah diukur kadar sukrosa dalam sampel menggunakan refraktometer Brigg pada suhu 27 derajat Celcius. Diperoleh kadar sukrosa pada sampel adalah 20 derajat Celcius. Berapakah kadar sukrosa dalam sampel setelah dilakukan perhitungan koreksi terhadap suhu? Jawabannya, berdasarkan tabel koreksi suhu diperoleh informasi bahwa pada suhu 27 derajat Celcius dan kadar sukrosa 20%, maka harus ditambah 0,54. Kita lihat ya, di suhu 27 ada di sini suhu 27. Kemudian kadar sukrosanya 20%. Ini ya, 20% ada di sini. Maka harus ditambah 0,54. Sehingga kadar sukrosa sebenarnya apabila kita mengukurnya pada suhu 20 derajat Celcius atau sesuai dengan suhu tera, pastinya kadar sukrosanya adalah 20,54%. Adapun untuk cara perawatan, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya teman-teman. Slide-nya akan saya berikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.